Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'qilun. Bagi wong sing ya wis akhire Musa sinten Firaun sak balane krasa nak pangeran iku. Napa? Mboten Firaun. Mergo nak pangerane Firaun terlambat datang. Mergo babae berarti tanpa pangeran iku jenenge cerdas. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwal. Ya sama seperti Nabi Ibrahim. Pangeranmu sapa jare Namrud? Pangeranku sing uripno sing matekno. Jare Namrud penjara loro, sisi tok ditekek, sisi tok dibarno. Lho aku mateni yo iso, Him. Uripno yo iso lagi cek urip. Ya kan kowe ra iso nerangno wong sableng. Ini ndak menghidupi ngembarno kan gak iso wong sableng ngono kok. Akhirnya wis ganti debat ae, ganti pasal. Pangeranku sing jalanno srengenge dari timur ke barat. Kalau kamu Tuhan, sekali-kali ke barat ke timur. Kan gak iso favorital tadi. Jadi debat itu gak usah kowe ngomong tahkik-tahkikan, tapi yang penting ku nak kira-kira mandi yo genti aja kok. Ndak seperti itu maksud saya. Maksud saya piye wong sableng kok maksud-maksudan. Pokoknya genti alat debat ngono ae. Kayak Nabi Musa tadi ketika mensifati Allah Tuhannya langit dan bumi kan Firaun gak mau kalah. Karena dia merasa yang menuhani langit dan terus digenti. Kalau gitu yang menuhani mbah-mbah kamu, nenek moyang kamu. Wah semuanya itu orang mesti mikir kalau Fir'aun Tuhan berarti nggak ada generasi sebelum Fir'aun. Lagi kalau Fir'aun Tuhan harusnya kan nggak ada orang atau manusia atau generasi sebelum Fir'aun karena semua makhluk menunggu adanya tuh. Nah Tuhannya wis terlambat gini. Lalu orang-orang dulu Tuhannya siapa? Ya, itu akhirnya hadirin sadar kalau Fir'aun itu udah Tuhan. Semenjak itu banyak yang mengkhianati Fir'aun. Itu disebut waqala rajulun mu'minun min ali Fir'aun yaktumu napa iman. Nah, ini orang-orang akhirnya mengkhianati siapa? Fir'aun. Ketika ada rapat untuk membunuh Musa dan Musa masih di Mesir, yang ikut rapat membocorkan ke Musa. Disebut wajah arojulum min aqsal madinati napa? Yas'a. Qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhrus inni lakaminan nasih. Jadi apa? Berdebat karena dia sudah apa? Iman, makanya ketika ada rapat membunuh Musa, orang-orang yang ikut rapat tadi pagi sudah membocorkan ke siapa? Musa. Barokahnya apa? Karena sudah iman. Kenapa iman? Karena dia menyaksikan perdebatan Musa dan Fir'aun. Dan secara skor Fir'aun itu gak levelnya. Ini yang diyakini ahlul ilm. Dan itu yang ada di Quran. Tapi wong Islam itu roto-roto seneng sing rontok, sing seru. Sehingga sing diceritakan menangi Musa itu pas adu kedikja ya itu sing innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu ya ana Qur'ane tapi sakjane iku tanpa iku pun wis tapi berhubung Allah pirsa sebagian umatku senenge seru-seruan akhirnya dituruti juga sing model seru-seruan tapi ajane ahlul ilm gak butuh itu paham napa gak butuh seru niku mergo wis bener. Fa'aki mongko jumeneng sira ya Muhammad wa Muhammad. Fa'aki mongko ndako sira ya Muhammad wa Muhammad wajah kaya wajah sira. Dini gede agama Hanifan Khalid cek mailan tegese ingkang condong ilahi maring ad-dinil khalis. Akhir tegese murnekno sira dinaka ing agama sira. Terus lillahi krana Allah sarasan antaya sira wa manan wong tapi akan ada sapa man kaya sira. Agama iku apa fitrah Allah iku fitrah Allah khilqatahu tegese penciptaane Allah alatika. Fatara kamu segawe sapa Allah taala anasa yang musuh alih ing atase fitrah. Wa ya te fitratun nas ya dinuhu berarti fitratullah mana fitratullah linnas atau fitratun nas di fitratillah ya sami. Iku dinuhu yaiku agamane Allah ilzamu tegese netepono sira ing fitratullah. La tabdila ora ana pencipta, ora ana penggantian iku mujud di khalqillah kedue aturane pangeran mangane ciptaane pangeran aturane pangeran dinihi tegese krana agamane pangeran. Ela tubadilu tegese aja cuman ganti sira kuwi. Atas nyata ya hujah Kanjeng Nabi Malik kalau contoh lagi. Orang kalau perang itu kan takut mati. Yang namanya perang itu kan potensinya mati. Itu dulu sahabat-sahabat itu kemudian ada syair itu terkenal sekali. Itu begini kalau motivasi perang sebut ini. Wa malam yamut bisayfi mata biwirihi ta'addadatil asbab wal mautu wahidu. Kalau ngapal syair itu bapak Rian sering ngapal syair.
Meskipun itu syair yang sudah dimodifikasi dari dawuh-dawuh Nabi, karena Nabi tidak mau ngendikan apa? Syair. Apa tadi saya pertama bilang? Wa malam yamut bisayfi mata biwirihi. Orang yang nggak mati dengan pedang, toh nanti tetap mati dengan yang lainnya. Wa malam yamut bisayfi, toh mesti mata. Kan orang nggak ikut perang kan takut mati. Okay. Orang nggak ikut perang itu kan karena takut. Lalu mati sendiri bisa dihindari kan tidak bisa, paham ya? Wa man lam yamut bisayfi mata bi ghairihi, orang yang enggak mati karena pedang pasti mati dengan cara yang lain atau dengan sebab yang lain. Mu'ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Mungkin penyebab mati itu banyak tapi tetap saja itu dulu bahkan perang yang menakutkan saja itu kekuatan argumentasi menjadikan orang itu ya biasa saja perang dulu zaman siapa sahabat. Ketika misalnya Nabi menyontohkan begini, ini bukti bahwa Nabi itu hujjatullah al-baligha. Saya punya kitab namanya Hujjatullah al-baligha. Di situ ada argumentasi para nabi mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Oh, saya punya kitab banyak, ada Hujjatullah al-baligha, ada Hujjatullah al-alamin. Kebetulan saya sering baca dan paham. Mesti ora paham-pahaman, paham tenan. Ini bukan karena sombong ya. Wong ngomong kayak kula nu penting, sing hasud ben nyaingi, sing jadi seru, coba hasut terus bermentok ragil menopo, ya ini. Sing seneng tambah percaya. Ketika Nabi ngendikan al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Logika iba manusia akan mengatakan ya Rasulullah hada al-qatil fama balul maqtul. Oke, kalau yang membunuh di neraka kita sepakat ya Rasulullah. Lalu yang terbunuh dosanya apa? Dia kan korban, ngapain tetap di neraka? Ini dalam konteks orang duel ya, orang duel. Dia orang apa? Duel. Nabi jawabannya tadi kan pertanyaan hanya berdasar iba. Oke, kalau yang mati di neraka kita sepakat ya Rasulullah. Lalu dosanya yang terbunuh apa? Jawabnya Nabi enak. Innahu kana harison ala qatli sahibi. Dia sebetulnya mentalnya juga pembunuh, cuma nasibnya sial saja dia terbunuh. Dalam konteks orang duel itu kan sama-sama mentalnya kotel, ya enggak? Orang duel itu semua mentalnya kotel apa maktul? Kotel, pembunuh semua, cuma nasibnya dia maktul. Berarti maktul itu status sejati apa status enggak? Enggak. Maktul itu nasib. Statusnya dia tetap kotel. Itu hebatnya Rasulullah. Ya saya ulang lagi, ada orang duel sama-sama bawa pedang. Fal qatil wal maqtul finnar, yang membunuh maupun yang dibunuh di duel loh ya sarannya ya, jangan tidur terus dibunuh. Misalnya Ruhin turu tak sembelih, maqtul ini. Tapi kalau dia duel terus dia mati. Dia mentalnya qatil, nasibnya maqtul. Dia mentalnya pembunuh tapi nasibnya terbunuh. Makanya dia tetap di neraka karena hakikat mentalnya pembunuh. Cuma nasibnya terbunuh. Paham ya? Makanya menurut saya, aku ora perlu saat tokoh-tokoh politik sing kalah atau ragu. Mentalnya mengalahkan dia, nasibnya kalah. Jadi gak perlu gue ibah, dia mentalnya juga ingin mengalahkan itu. Cuma nasibnya kalah. Mana kalau nunggu ya kadang ya saat kayak cilik, nah hasud ya saat. Kadang-kadang mentalnya kompetisi. Cuma nasibnya kalah. Tapi begitu ini keliru, kan kompetisi dalam kesalehan. Bedanya kan itu. Tapi nak mereka hasud harus kamu luruskan. Sami bah, di sini sami cuma nasibnya beriku. Nah hasudnya kena-mena deleng. Di pulau ini bukan saya korbannya. Saya kenapa harus nerangkan ini karena korbannya itu guru saya, kadang guru. Saya tuh masih ingat zaman Mbak Sahal, zaman Mbak Mun, Cek Kerso ngendikan banyak. Yos keji, lebih gede tuh hasud, malah lor, duwe randuwe bener gak duwe. Aku jadi kayak gede, bomora bener, untung jadi kayak gede. Dewi bahasa hal itu tadi. Ya karena tadi ya kadang-kadang itu setelah kayak gede bawa mobil terus pidato, ya bisa berjuang, aku melaku. Kiai babu runcing berjuang melaku, orang kayak kiai saya kena pak mobil. Ya kiai disela cara menangi di mobil, pak mobil disela kena pak mobil. Sopo mau tiga kasut mbak kiai sing pak mobil itu ceritanya tuh kiai zaman dhisik mak melaku ke mondok ke berjuang yang melaku 10 kilo gak go mobil mau sanggup ke arah ora koyo kiai saiki go mobil marunge ning go kasut bang kasut go alat
bolak-balik domengi kiai cilik. Makanya ini kan masalah. Nah, cara kulo nggih nate kiai cilik, saiki lah kulo nggih rasa cilik. Hasud itu pokoke penyakit elek. Dia rasa hasud. Wis biasa wae ana kiai gede, alhamdulillah ana sing gede. Ana sing kiai cilik, alhamdulillah ana sing cilik. Wong cilik fil jannah gede gitu kok. Ya, tapi gara-gara wae. Nek kulo suwun nggih pokoke nak cilik aja hasud, nak gede aja sombong. Nah cilik ora usah diperengi sombong, wis ora iso sombong. Wong diutang wis ora iso sombong. Singgung ora iso. Ya gede aja kon tawadhu, angel kan lagi gede kok kon. Tadi yang dihitung Allah itu mental. Mentalnya itu apa? Mentalnya mengalahkan. Meskipun dia kecil, kalau mentalnya mengalahkan ya dihitung al-bukhlib, orang yang ingin menang sendiri. Karena tadi saat kiai cilik ngerasani kiai gede, mentalnya dia itu kan menjatuhkan orang lain. Berarti mentalnya dia itu menjatuhkan. Enggak betul. Tapi kamu tidak usah benci, cuma kita ingatkan supaya kita ini enak semua. Coba bebek cilik terus ngasuti sing gede. Jadi wong mesti gawe sing gede. Wis mesti. Soalnya di dunia Quran wong gede Allah gede barwani. Kalau di dunia kitab wong gede bangun bahasa. Orang akhirnya harus menerima itu kersane pangeran mau apa. Wis ngono pangeran tiap angkatan zaman Imam Syafi'i gitu. Orang gawe Imam Syafi'i gede. Imam Syafi'i wonge gaya kan boten kados kula. Ku gayane pol Imam Syafi'i, tapi wong soleh. Itu orang-orang yang sowan beliau karena kalah debat. Itu aslinya mau kalah, tetap kepengen debat. Bareng gremeng. Wah, kayak Anies Syafi'i jero saiki kan. Awas kapan-kapan tak jotos. Ini bahasa aslinya. Wong Arab kan wong Mesir kan dia hidup di Mesir Imam Syafi'i setelah debat. Itu bahasanya mau jotosi. Kulo roh sak jeneng-jenenge rong, kulo sering maca tareh. Ya tak terangno ora paham, bar ya lali. Walhasil tapi pas debat itu dia kalah. Terus si orang tadi ini gelala pas ngeremeng ketemu murid Imam Syafi'i, lapor ke Imam Syafi'i. Ya Aba Abdillah, orang yang tadi tak tunduk sama Anda, dia tuh mau protes. Muni ya yo mau ngarepe jenengan. Jadi Imam Syafi'i lucu. Berarti aku hebat. Aku karismatik. Wong sing gedenge ngarepku rawani. Jadi Imam Syafi'i nak dirasani wong seneng. Berarti aku wibawa, nak ngarepku rawani. Iku Imam Syafi'i. Jadi dia pikirannya positif. Ya mestinya diceritani dirasani uang kan gedeng. Imam Syafi'i seneng. Nanti ngerasani berarti di depannya enggak. Berarti aku wibawa. Buktinya ning arepku awani. Wanine ning mburi. Berarti aku wibawa. Itu Imam Syafi'i gak tahu. Wah munafik ning arepku nyucuk jebule ning guling rendah. Berarti aku wibawa. Imam Syafi'i wong lucu. Justru cara berpikir dia unik. Masyhur. Akhirnya dia gawe syair kula hafal syair. An-nasu syauq, manusia itu kayak bunga mawar. Ya manusia itu kayak bunga mawar itu masyhur. Bunga mawar itu adalah lainun itu lemas, idza nadhuru kalau hanya mereka melihat. Tapi kasar kalau mereka pegang. Jadi manusia itu delok ado, engko ora asik. Wong maro, misalnya wong bedukan delok ado, beli jagungan, ketemu tanggane takok, kan asik delok ado. Tapi dia rasa akrab. Jebule asik guya-guyu ngrasani tanggane itu. Apa delok atur si Islami ini saling senyum iku ibadah. Bareng kok rungokno jebule senyume iku ngrasani tanggane. Kemudian jare Imam Syafi'i, wong delok wae. Kok ngaji tafsir Jalalain, delok atur kan apik. Ngaji maknani. Ora usah parak-parak. Kenapa sregep ngaji? Dimang numang nganggur. Ora ditakoki, sok kok ngaji yo. Ngaji delok atur. Masyhur syair Imam Syafi'i itu manusia itu kayak bunga mawar. Jadi nak buat delok ado iku indah nek mbok cekel iku kasar ono iki. Manusa yang ngoten. Mane pacaran iku asik, ora rasane. Ora rasane.Ederan lagi ae mlane kula kiai lah ora senengederan aku. Kowe lah ya ora kuat aku ora kuat.Ederan aku siap. Turu iki ku jare sapa. Paham gitu mlane wong ngaji ilmu ahwal. Ya itu sudah trennya manusia seperti